Titik terberat aku adalah ketika aku masih belum punya uang buat beli laptop dan HP gitu. Di saat teman-teman yang lain beli kebutuhan kuliahnya itu menggunakan uang dari orang tua, tapi kita bisa dari uang sendiri, itu menurutku hal yang kayaknya terjaga sampai sekarang nih, cara bagaimana mencari uangnya. Kalian pasti sering banget denger yang namanya coba keluar dari zona nyaman. Buat apa sih kita malas-malasan, kayak ngapain sih kalian tidur-tidur leha-leha, padahal banyak loh hal yang perlu kita lakukan di luar sana. Halo, selamat malam. Hai semuanya, selamat datang di podcast Sapa Alumni, tempat kita ngobrol bareng alumni-alumni inspiratif yang punya cerita seru tentunya. Penuh pelajaran dan pastinya relate banget buat teman-teman semua bareng aku, Iska, yang bakal nemenin kalian ngobrol seru di episode kali ini. Oke, baik. Sebelum kita mulai ngobrol lebih dalam, aku pengen ngajak kalian buat duduk santai dulu, terus tarik nafas dan siapin telinga kalian buat dengerin yang tentunya bakal ada cerita yang nggak kalah seru dari yang kemarin. Mungkin kita bisa langsung saja kepada sosok yang sudah ngelewatin banyak proses di dunia organisasi sampai sekarang berkarya di luar sana. Langsung aja, please welcome Kak Ijo. Makasih banget ya Kak, udah nyempetin waktunya buat datang ke sini. Sebelum kita ngobrol lebih jauh nih Kak, boleh dong kenalan dulu karena ya belum semuanya pasti kenal, termasuk aku juga belum kenal banget yang terlalu dekat. Aku pengen tahu dong Kak, mungkin bisa diceritain profilnya, kemudian kesibukan akhir-akhir ini tuh ngapain aja sih Kak? Oke, halo teman-teman. Nah, jadi sebelumnya kenalin, nama aku Muhammad Fahmi Faizul Haq. Saat ini mungkin bisa dipanggil Ijul aja teman-teman, gak apa-apa ya, biar lebih asik, lebih santai juga. Untuk saat ini aku kesibukannya emang lagi kuliah aja di Brawijaya, ambil S2 di Magister Manajemen. Terus untuk yang lainnya kayaknya lagi private bisnis aja deh. Oh, kalau boleh tahu bisnis apa tuh Kak yang lagi dijalanin untuk saat ini? Untuk saat ini fokusnya di satu aja sih. Oh, satu aja. Di PT Akademi Rumah Mahasiswa. Di sana kita belajar banget buat bagaimana bisa nih buat ngedevelop teman-teman di luar sana yang pengen belajar bisa menjadi mahasiswa berprestasi. Oh, itu kalau boleh tahu udah berapa tahun ngejalani bisnis tersebut Kak? Sebenarnya tahunnya itu di akhir 2024 ya. Jadi 2020. kayak semisal habis dari Presiden Direktur MW. Wah. Jadi ngerasa kayaknya proker udah clear kayak gini. Udah dipastikan clear juga, akhirnya kayaknya bikin bisnis deh, kayaknya nyari uang juga sendiri. Jadi baru berdiri di November 2024 sampai sekarang. Oh, itu Kakak jadi CEO-nya sendiri, CEO-nya sendiri atau gimana? Betul, sekarang jadi CEO-nya. Oh, keren banget sumpah. Aku juga mahasiswa manajemen ya Kak? Manajemen. Lulusan S1? S1 manajemen, oke. Ini lumayan banget ya teman-teman. Aku pengen tahu juga nih Kak, kalau kita kilas balik sedikit ke masa-masa di MW, kalau ditarik benang merahnya nih Kak, hal apa sih dari MW yang paling ngubah cara pandang dan ngebantu Kakak sampai di titik sekarang? Apakah ada turning point atau momen yang bikin wow gitu di MW? Sebenarnya kalau di MW ini aku udah lama banget teman-temannya, ini kan tahun keempat juga. Oh, tahun keempat. Tahun keempat tuh kalau di mata organisasi kayaknya udah berkumis, berjenggot, yang udah tua banget. Cuman kalau kita tarik benang merahnya, malah ke aku merasanya masih di staff sih. Jadi gimana kita bisa bentuk momennya, gimana kita bentuk ikatannya. Kalau mungkin dari aku sendiri, titik baliknya itu kalau teman-teman, kalau misalkan dari kamu sendiri deh, kalau di broker tuh paling berat divisi apa? Proker organisasi deh semuanya. Proker paling berat mungkin lebih divisi apa tuh? Divisi PDD sih. PDD. Oh, paling berat. Ya paling berat, udah jelas. Udah mikirin, kemudian di pressure juga tentunya. Nah, kalau aku sendiri kemarin tepatnya aku di staff BF. Oh, staff BF. Di logistik teman-teman. Oh, dan aku jadi CO-nya. Nah, itu tuh yang menurut aku ternyata berat banget. Kenapa beratnya? Karena di sana kita istilahnya kayak tukang ya. Yeah. Jadi kayak babu, kita harus nyiapin semua perlengkapan, yang itu membuat aku capek banget. Apalagi di saat yang staff-staff ini mungkin pada ngilang atau yang gimana, tapi kita benar-benar tetap bisa bertahan. Dan ternyata aku baru kerasa impact-nya setelah itu. Jadi gimana kita bisa benar-benar melatih tanggung jawab kita, ataupun melatih bagaimana kita bisa beradaptasi dengan lingkungan dengan sangat cepat gitu.
Mungkin ada lagi nggak Kak yang momen-momen bikin, aduh ini momen paling bahagia deh, paling bahagia. Kalau bahagianya sih waktu tahun kemarin ya, jadi waktu jadi presiden. Oh, Ngerasa kayaknya ada deh hal-hal yang mungkin kurang dari MW ataupun yang belum diimprove, dan kita sebagai top leader dan top manajemen di sana bagaimana kita bisa membentuk sistem. Itu menurutku yang paling seru. Jadi karena di sini kayaknya kalau organisasi kan merupakan batu loncatan ya kalau memang kita mau beranah di dunia profesional, tapi kalau menurut aku sendiri itu bisa menjadi sebuah wadah yang benar-benar ekspresif menurut aku. Kenapa aku bilang paling seru banget? Karena di sana aku bisa men-set up tujuan ini apa, dan alhamdulillah juga MBA pertama kali juga kita bisa meraih ke relasi internasional juga di tahun kemarin. Yang menurut aku wah ini achievement banget nih buat MW. Oke. Ya sih, aku juga setuju. Kadang kayak satu pengalaman kecil aja bisa ngasih efek ke jangka panjang nih. Ngomongin soal jangka panjang, aku jadi penasaran juga nih Kak. Waktu Kakak akhirnya lulus dari MW dan masuk ke dunia nyata seperti tadi jadi CEO di ruang belajar, kemudian sempat kaget gak sih? Ada nggak momen yang bikin Kakak mikir, wah beda banget ya sama dulu di MW. Aduh, kita harus lebih improvement lagi karena ini ranahnya udah beda kan? Kalau dari aku sendiri sebenarnya kalau organisasi ini kan kayaknya bagaimana kita bisa membentuk sikap ya. Jadi gimana kita memang ternyata di organisasi ini kita bukan hanya membentuk mental aja, tapi kita bisa men-setup belajar. Kalau teman-teman bisa compare dengan organisasi lain, ternyata cetakan tiap organisasi ini beda. Itu menurut aku menjadi warna titik seru bagaimana tiap orang ini memiliki hidupnya masing-masing. Kalau semisal kita berbicara dunia profesional atau bagaimana antar lulus, itu pasti bagaimana karakternya pasti hampir sama dengan organisasi. Jadi kalau aku sendiri kayaknya melihat bagaimana perbedaan sikap ataupun attitude ataupun apapun hal itu dalam hal diri seseorang, kayaknya sama dari apapun yang dia cetak di organisasi. Sehingga itulah pentingnya organisasi, teman-teman, menurut aku ya. Oke. Kalau aku juga relate banget terkait hal itu. Kadang kita pikir udah siap, ternyata realita datang dengan versi upgrade-nya lagi. Nah, ngomongin soal realita nih Kak, kalau ngelihat perjalanan Kak Ijul dari dulu sampai sekarang, ada nggak sih momen terberat atau titik terendah yang pernah Kakak alami dalam proses itu? Titik terendah tuh banyak ya teman-teman. Kayaknya tiap orang beda-beda deh. Tapi kayaknya kita kan nggak ada di ajang adu nasib ya ini ya. Kalau aku sendiri ngerasa teman-teman, kalian ngerasa nggak sih kalau misal kalian kuliah, apalagi di universitas seperti Univ Brawijaya yang mungkin kira-kira teman-temannya hedon-hedon banget ya. Iya benar. Dan aku tuh juga lahir dari keluarga yang biasa juga di Malang juga, bersaing dengan keluarga dari mungkin Jabodetabek. Cuman aku ngerasa waktu lulus SMA titik terberat aku adalah ketika aku masih belum punya uang buat beli laptop dan HP itu. Nah, gimana sih ini biar bisa dapat duitnya? Karena emang kayaknya dari orang tua kita kan sebagai remaja kayaknya nggak enak juga ya kalau mintain uang. Nah, jadi kalau semisal aku merasa harus cari uang nih lulus SMA. Jadi waktu keterima SBMPTN langsung cari uang dengan cara aku jadi, teman-teman tahu barista kan kayak pelayan gitu. Tahu. Nah, aku sempat jadi gitu selama kurang lebih 6 bulan sampai setahun. Nah, itu menurut aku titik terendah karena di sana kita kerja juga full hampir 8 sampai 10 jam juga, di nyambi kuliah juga, dan akhirnya kebeli juga langsung aku resign dan fokus buat kuliah. Tapi itu bisa aku katakan titik terendah karena mungkin di saat teman-teman yang lain beli kebutuhan kuliahnya itu menggunakan uang dari orang tua, tapi kita bisa dari uang sendiri. Itu menurutku hal yang kayaknya terjaga sampai sekarang nih, cara bagaimana mencari uangnya. Oke, baik. Aku pengen tanya dong Kak, terkait tadi kan Kakak juga kayak part time, bukan part time, full time malah kan? Full time. Itu gimana cara memanage waktu akan full time juga, kemudian lanjut ke kuliah juga. Itu gimana sih Kak buat memanajemen waktu kayak gitu? Apalagi tadi full time kan jadi barista. Karena aku kan angkatan 2021. Iya. 2021 itu semester satunya kita masih online. Jadi full online yang dimana kayaknya aku masih bisa nyambi kerja. Jadi kalau nyari uang atau kita menjadi barista atau pekerjaan apapun, kalaupun online itu tuh kayak bisa jadi nggak sih kita nyambi Zoom, tinggal pakai headset aja terus sambil kerja. Jadi time manajemennya masih aman. Aku pun juga masih belum ambil organisasi di tahun itu. Sehingga baru 2022 awal itu sudah keterima staff MW dan baru fokus di sana sama anak himpunan juga sih waktu itu. Kalau ngomongin di staff MW nih Kak, aku kan juga masih baru kan di MW. Aku pengen tahu dong Kak, dulu tuh di
lebih tepatnya di departemen apa Kak? Aku di unit bisnis. Oh, unit bisnis di lini. Zozo dong. Oh, Zozoland. Sekarang masih ada ya? Sekarang masih ada. Itu pengalamannya gimana Kak waktu di Zozoland itu kalau boleh tahu Kak? Kalau di Zozoland sendiri, ini unik sih teman-teman. Jadi kalian kalau lihat Zozo tuh di CL kan kayaknya kalian ngeliat udah ada papannya, udah kayak ada desainnya. Aku dulu tuh waktu jadi staff ya udah Zozo bener-bener kayak rongsokan aja. Bener-bener kayak bener-bener tempat ada itu bener kayak kebun binatang teman-teman, semut, kecoa, tikus, banyak lah semua ada di sana. Kayak kalian kalau nggak usah liburan ke taman safari di Zozo aja ada dulu. Akhirnya karena itu habis covid juga, aku juga jabat dan teman-teman kita waktu itu cuma berlima teman-teman, berlima sama staffnya. Jadi gimana sih biar Zozo ini bagus? Akhirnya kita bikin namanya Zozoland. Jujur aku udah lupa ketika 3 tahun deh Zozo itu udah nama bahasa apa. Cuman kepanjangannya tuh Zoot and Zoot. Oh, Zoot and Zoot. Seingat aku itu Zoot and Zoot tuh kayaknya asam dan manis apa ya, kayaknya asin dan manis, kayak bukan garam dan madu pokoknya teman-teman. Oh, enggak, itu. beda lagi udah ya, beda pokoknya lagi. itu akhirnya kita jualan kayak bener-bener cuma sebatas frozen food aja dulu. Frozen Frozen food kayak misal cireng ataupun kentang. Akhirnya kita adaptasi, Malang udah kelar musim hujannya mulai masa panas, jual es krim dong, kita jual es krim sampai sekarang pun kayaknya masih jual deh. Iya, masih. Dan itu pun yang menurut aku momen paling seru banget karena aku pun kuliah, karena udah pengalaman jadi online juga kemarin, jadi pelayan terus kuliah, akhirnya semasa senggang kuliah kayak break ataupun istirahat langsung ke Zozo. Kadang juga berangkat pagi juga gara-gara ke Zozo. Akhirnya pernah momen gongnya itu gara-gara sering ke Zozo, akhirnya aku bawa kasur dari rumah. Nginep di situ Kak? Jadi terus di Zozo tuh ada kasur teman-teman di tahun 2022 berarti. Yeah. Nah itu ada kasur, akhirnya kadang pernah ketiduran sampai jam 2 baru balik kos, balik rumah. Dan itu sih yang kayak aku kangenin juga sama teman-teman juga di sana, sehingga kayaknya momen kebersamaan yang ada di sana. Itu kalau aku dulu. Seru banget ternyata ya. Aku juga nggak expect ternyata dulu tuh Zozoland kayak masih jualan cireng masih ya, terus sekarang udah jadi es krim. Itu pun dulu waktu zamannya Kakak masih CL di lantai 2. Masih, tokonya juga tetap itu. Oh, masih tetap pun gitu. Ada fun fact teman-teman, itu zaman aku 2022 itu kita kalau naruh kunci gembok di bawah gerainya langsung gitu. Kayaknya sampai sekarang di situ deh. 4 tahun tuh kuncinya nggak ganti. Pun kalau kalian gantungan kunci itu gantungan tahunku kayaknya. Dan itu apa ya? Lebih ke apa namanya? Waktu gongnya, waktu dapat pendapatan yang paling tinggi. Kalau boleh tahu itu sampai berapa Kak di zamannya Kakak? Jadi awal-awal Covid itu kan kita kayak hybrid ya teman-teman ya. Yeah. Itu kayaknya cuma dapat 300 400 satu hari. Sedangkan kalau di Celau nggak tahu sekarang berapa. Cuman dulu itu kita harus store 17% omset dari omset buat ke CL-nya. Kalau sekarang tuh bukan sekarang sih, di 6 bulan terakhir tahun 2022 itu kan udah mulai offline. Yeah. Itu pun nggak banyak-banyak, tapi kayaknya penghasilan paling besar tuh di angka 1,5an per hari. Itu yang banyak banget ternyata. Iya, akhirnya kita hire karyawan juga tuh, nggak mampu kemarin kita. Saking banyaknya pembeli, dan juga itu menurut aku juga kemarin aku nyoba karena kemarin ada voucher gratisan juga. Bukan gratisan sih, lebih tepatnya diskon. Jadi aku pengen nyoba juga kan pertama kali, walaupun aku udah 2 tahun di sini aku belum pernah nyobain Zozoland, dan akhirnya kemarin nyoba. Wah, itu ya kalau menurut aku oke sih. Bu, recommended buat dicoba. Iya sih, wajib teman-teman. Oke, lanjut aja ya Kak. Pasti tadi juga berat banget waktu ngejalanin sampai jadi barista segala macam. Tapi justru dari cerita kayak gini kita bisa belajar banyak tentunya. Nah, dari situ aku penasaran banget nih Kak. Gimana caranya Kakak bisa ngehandle semua tantangan itu? Apa yang bikin Kakak bisa bangkit dan bahkan jadi makin kuat, makin keren, makin kelas gitu. Makin plus-plus dah. Kayak sekarang ini ya bisa jadi, oh ini aku udah kayak mulai upgrading diri, dan aku merasa bersyukur banget terkait dulu aku pernah kayak gini, jadi itu sebuah pembelajaran juga. Itu gimana Kak? Sebenarnya ini kayaknya motivator banget ya kalau gini. Cuman kalau motivator sering nyebut tuh mungkin kalian itu sering banget didengar. Kalian pasti sering banget denger yang namanya coba keluar dari zona nyaman. Wah, itu basic banget Ya, semua orang. Udah paling basic, iya, orang SMP SD pun kayaknya ngomong gitu. Tapi kalau kalian pahami, ternyata itu bener banget teman-teman. Jadi kadang tuh kita weekend ataupun kita kelar kuliah, kayaknya kita memilih TikTokan, scroll HP di kamar. Sebenarnya ada loh hal yang bisa kita lakukan di luar sana teman-teman. Pun kalau kalian ada satu patah kata dari pebisnis terkenal di Indonesia,
Timothy Ronald. Aku juga ngikutin. Dia ngomong gini teman-teman, sama itu ngomong gini, inget banget, ini memorable banget. Iya. Lu ngapain sih tidur siang? Ya, Ada kata-kata kotornya, cuman nggak mungkin ngomong di sini Ya, kan. nggak boleh. Dan itu ternyata walaupun dia ngomong itu, ternyata itu ada benernya teman-teman. Sehingga dalam artian lain itu buat apa sih kita malas-malasan, kayak ngapain sih kalian tidur-tidur leha-leha, padahal banyak loh hal yang perlu kita lakukan di luar sana. Sehingga aku terinspirasi pun waktu di kuliah, kayaknya aku nggak berhenti buat prokeran juga. Pun prokeran sampai pindah, kadang di proker himpunan, kadang di BEM, kadang HM, kadang sampai di MW. Dan itu pun sampai sering banget aku lupa naruh tasku di gedung yang mana aku rapat. Akhirnya laptop hilang waktu itu aku. Oh serius? Iya serius, ini bang serius. Itu hasil dari barista itu? Hasil, iya bisa. Itu gong banget. Sampai di mana ya? Akhirnya 2 minggu ketemu, ternyata diumpetin satpam. Jadi ketemu, terus akhirnya aku cari lagi broker lagi, kayaknya gak kapok ya. Cuman kayak seru aja kayak prokeran, apalagi kayak levelnya beda-beda, karena akhirnya nyoba rabrau, panitia rabrau atau panitia luar, nyoba intern dan lain-lain. Dan ternyata seru juga, walaupun kadang ada ternyata sampai gak kekontrol, kadang sampai pusing juga. Akhirnya kita ternyata bisa nggak fokus, dan kayaknya salah satunya tadi bisa lupa barang-barang sendiri di mana naruhnya. Terus ya kalau masa kuliah gara-gara udah kebiasa hal-hal yang berat gitu, kayaknya bakal berimpact juga buat hal yang sekarang teman-teman. Jadi kita mungkin kalau kalian ngerasa ya kalian dapat tugas nih dari dosen atau apapun, kita yang terbiasa dengan tugas yang berat kayaknya menganggap hal itu kayak kecil dan gampang dilakukan. Cuman banyak sekali orang-orang yang mungkin kena hal dikit itu udah marah-marah, kena hal dikit udah disambatin banyak banget, sehingga itu membuat orang-orang beda kapasitas bagaimana pressure-nya. Tapi kalau kalian udah terbiasa proker ataupun hal yang lain-lain, kayaknya itu bakal jadi hal yang enteng dan bisa juga buat di-handle sebenarnya. Oke. Jujur aku juga ngikutin Timothy Ronald juga. Jadi itu tuh kayak sebuah motivasi banget. Dari aku juga ngerasa ya ngapain gak tidur siang gitu, ngapain jadi kayak gini, mending langsung aja gimana caranya biar keluar dari zona nyaman itu. Dan jujur aku pengen tahu juga nih Kak, Kakak aktif di organisasi itu di tahun berapa nih? Di semester berapa ya kalau boleh tahu? Berarti semester 2 tahun 2022 tuh. Oh, semester 2. Itu udah mulai start. Iya, join MW sama himpunan waktu itu. Untuk katanya tadi ikut EM juga ya? Itu di prokernya. Di proker EM. Oke, lanjut aja. Menurut aku itu mind blowing banget sih. Kadang kita lupa ya, sampai tadi lupa naruh tasnya di mana. Kalau proses yang berat itu justru ngebentuk pondasi mental kita juga. Justru aku juga berpengalaman begitu. Dulu aku banyak pengalaman-pengalaman yang bikin aku harus upgrade, dan sekarang aku ngerasa wah ini harus lebih upgrade lagi dari tahun-tahun sebelumnya. Aku pengen tahu Kak, ngomongin soal fondasi dan pengalaman Kakak kan tadi diceritakan bahwasannya udah punya bisnis kan. Aku pengen tahu dong alasan kenapa Kakak itu ngebangun bisnis tersebut yang lebih detailnya lagi. Oke. Kalau dari reasoning teman-teman ya, kalau menurut aku kayaknya sekarang itu mahasiswa banyak banget organisasi yang dikerjakan. Ya. Jadi organisasi di kampus manapun itu pasti bergeraknya di bidang prokernya. Tapi kayaknya minim banget loh sekarang itu gimana organisasi yang bisa develop anak-anaknya bikin jadi berprestasi. Bagaimana biar menjadi orang yang rajin ikut lomba ataupun menang di sini, karena salah satu tujuan mahasiswa itu ternyata loh bukan hanya tentang organisasi, tapi bagaimana bisa berprestasi juga. Dan saat ini belum ada wadah banget di univ manapun yang kayaknya benar spesifik ke sana. Baik UKM mungkin hanya spesifik, tapi pun UKM juga masih bergerak ke bidang prokernya. Nah jadi aku di sini bikin itu sama teman-teman aku biar gimana teman-teman ini nggak usah join organisasi tapi join platformku aja, dimana kita bisa belajar bareng bagaimana tentang bisnis plan. Kalau di platformku spesifiknya bisnis plan yang itu nanti teman-teman bisa daftar di lomba manapun yang itu nanti bisa untuk jadi juara. Jadi kita kasih tahu tips and triknya, bagaimana pembuatan proposal yang baik dan benar dari segi marketing, strategi, operasional, finance, ataupun dari marketingnya itu diolah semua, lalu di-convert ke PPT, di mana PPT untuk pitchingnya nanti untuk strategi public speakingnya gimana, harus berapa orang kah, harus bagaimana pengecara bicaranya lah, itu yang kita tekankan di sana. Sehingga itu menjadi unique value aku, dan aku ingin ini buat gimana biar teman-teman ini bisa belajar bareng di sini. Oh gitu. Tapi selama menjalani bisnis itu ada nggak sih kayak struggle yang dialamin Kakak gitu? Kalau struggle banyak sih sebenarnya. Kalau bikin bisnis tuh kayaknya nggak mungkin gak ada struggle. Ya tapi sih, kayaknya orang-orang kan beda-beda ya struggle-nya. Kalau dari aku sendiri mungkin
karena kita baru experience pertama, kita masih sangat sulit nih buat menentukan pricingnya gimana. Lalu bagaimana kita benar-benar bisa menjalin mitra atau partnernya. Lalu bagaimana kita bisa controlling tim ke bawah ini sesuai dengan job description masing-masing, dan banyak lagi. Cuman ternyata kalau emang ternyata teman-teman kita solve satu visi misi juga, dan kita ternyata juga seru teman dekat sendiri, yang menurut aku kayaknya lebih gampang kita buat ngerjain sesuatu. Oh berarti itu dari temen awal mulanya dari teman-teman juga ya yang Betul. ngebantu dari awal sampai saat ini. Betul banget. Itu kalau boleh tahu dari awal banget nih, boleh nggak Kak diceritain itu dari awal banget kau bisa sampai mulai lagi gitu, mulai dengan bisnis itu? Kemarin awalnya itu ada funding dari UB, tapi gak dari PMW, namanya dari Brawijaya Startup Action, itu dari DKST WR 5. Nah, terus di sini aku kepikiran nih sama dua VP kalian saat ini, sama Atta sama Arsa. Ini gimana? Karena waktu itu kita lagi sering main di sana. Jadi kayak kita bikin ini, terus akhirnya aku ajak teman-teman juga, board-boardku yang mungkin agak deket, sehingga kayaknya bisa bikin platform ini bareng. Terus yaudah akhirnya sampai sekarang ada, dan kita udah selesai project 1 kemarin dan mau running project 2 juga. Kalau boleh tahu itu dalam bentuk web atau dalam bentuk aplikasi atau gimana nih Kak? Atau sistemnya bakal kayak gimana? Kalau di project 2 nanti kita ada 3 produk teman-teman. Jadi ada 2 produk digital. Yang pertama satu itu ebook. Kedua itu e-cam namanya. Jadi gimana cam tapi bentuknya elektronik. Kita kayaknya bakal bikin short ataupun private video yang di YouTube yang cuma bisa diakses orang-orang yang purchase di sana. Kita bakal kirim via link email yang mungkin hanya diakses di sana. Jadi kelasnya bisa diakses dimanapun kalian berada. Jadi punya database itu. Lalu ketiga itu bentuknya pakai Zoom. Jadi live class. Jadi ada namanya e-cam, sekarang ada yang bootcamp. Bootcamp ini yang berupa interaksi langsung nih dari mentornya ke para mentee. Kita sebutnya mentee sih. Nah, gimana mentornya itu nanti kita cari verif lagi pakai LinkedIn, kita cari bagaimana memiliki kriteria tertentu, dan salah satunya juga mawapres UB utama saat ini namanya Faira. Oh gitu. Tapi sekarang emang lagi zaman-zamannya kayak gitu sih, kayak mentoring secara online, kemudian kayak kelas private juga itu banyak sekarang. Kemudian ngejual buku-buku. Tapi ada kepikiran nggak kayak ngebuat produk yang hard file gitu dalam bentuk buku atau segala macam? Kalau hard file kayaknya masih belum. Jadi kita coba adaptasi karena ebook pertama juga, sehingga gimana sih tester dari ini. Ntar kalau emang ternyata grafiknya naik dan coba kita akan produksi lagi yang kedua. Wah, gokil. Aku pengen nyobain juga sih buat kedepannya nanti. Boleh banget nih buat teman-teman kalau misal pengen ikut join bisa langsung aja klik di mana nih Kak? Klik Instagram Akademi Rumah Mahasiswa. Akademi Rumah Mahasiswa. Oke, baik. Lanjut saja. Gak kerasa ya ternyata udah ngobrol cukup panjang nih kita. Dari cerita-cerita lucu di MW, momen-momen struggle yang penuh pembelajaran, sampai refleksi soal hidup setelah organisasi, banyak banget yang bisa dipetik. Thank you so much Kak Ijul, udah open banget dan mau sharing kisah hidup yang gak cuma inspiratif tapi juga relatable buat banyak orang. Dan buat kalian semua yang lagi dengerin, ingat ya, jangan cuma berhenti didengerin, yuk dicerna, dipikirin, kemudian mulai lakuin dan keluar dari zona nyaman. Pelan-pelan aja, nggak harus sempurna. Yang penting terus gerak. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Terus bertumbuh, terus belajar, dan jangan lupa semua orang punya cerita. Dari aku Ika, cukup. See you and goodbye.